Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatul Hasanah, NPM 21125557. Kali ini saya akan mengerjakan tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Husnul Khotimah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu keterampilan berbicara. Membahas tentang berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Sekarang yang kita bahas adalah keterampilan berbicara. Artinya, bisa dan terampil itu berbeda. Jadi, jangan asal bicara. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadi terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh asal bicara, melainkan berbicara yang berkualitas. Ada 3 hal agar berbicara berkualitas, yaitu melibatkan tentang kualitas diri, kualitas materi, dan kualitas cara penyampaian. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kualitas diri. Untuk menciptakan kualitas diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1, yaitu menciptakan daya tarik atau aura paling menarik di dalam diri kita agar menampakkan sesuatu yang berbeda. Yang kedua, yaitu fokus kepada pendengar. Memperhatikan bagaimana caranya memuaskan semua pendengar yang memiliki tipe-tipe yang berbeda. Adapun tipe-tipe pendengar terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, visual. Memperhatikan apa yang terlihat. Yang kedua, logika. Memperhatikan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, menggunakan perasaan untuk memahami apa yang didengar. Dan yang keempat, imajinatif. Mendengar menggunakan imajinasi. Yang ketiga, menguasai proses, yaitu dengan menguasai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Oke, selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang penting yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Adapun hal-hal yang dapat meningkatkan kepercayaan diri yaitu ada 2. Yang pertama yaitu persiapan. Ini sangat penting untuk pembicara pemula. Persiapan ini termasuk dengan menguasai materi sebelum tampil untuk menyampaikan materi, memahami dengan sebaik-baiknya, lalu berlatih di depan cermin atau di handphone. Yang kedua yaitu berpikir positif, tidak merasa rendah diri dan menganggap bahwa diri ini tidak mampu. Hilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Ubahlah pikiran negatif tadi menjadi pikiran yang positif, agar dapat menambah kepercayaan diri dan membuat pikiran menjadi rileks. Hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas diri yaitu 1. Performance. Menciptakan penampilan di depan pendengar, menyesuaikan materi dengan nada suara, lalu senyum ketika berbicara. 2. Yaitu berbicara dengan energik atau bersemangat. Yang ketiga, menjadi pribadi yang unik dengan mencari hal unik di dalam diri kita agar mudah diingat. Nah, itu tadi tentang kualitas diri ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menciptakan kualitas materi atau materi yang berkualitas. Untuk menciptakan materi yang berkualitas, tentu saja membutuhkan keahlian khusus. Nah, untuk membuat materi, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman, siapa yang akan menjadi pendengar kita. Dengan kita mengetahui terlebih dahulu, maka kita dapat menyesuaikan materi dengan pendengar kita. Yang ketiga, yaitu kualitas cara penyampaian. Nah, saat kita berbicara, bukan hanya mulut yang berbicara, melainkan anggota tubuh pun ikut berbicara. Contohnya seperti tersenyum saat berbicara, atau melakukan kontak mata kepada pendengar, bukan hanya kepada materi atau makalah yang dibaca. Oke, itu tadi ialah materi tentang keterampilan berbicara. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu keterampilan membaca. Sama halnya seperti keterampilan membicara,
Antara bisa dan terampil itu berbeda ya teman-teman. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu arti membaca. Walaupun tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata yang panjang, tapi setidaknya teman-teman sudah tahu apa sih membaca itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian membaca. Membaca merupakan proses merekonstruksi makna sebuah teks. Dalam artian lain, membaca ialah proses tahap menjejaki makna dalam sebuah tulisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan membaca biasa dan membaca kritis. Membaca biasa ialah yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Nah, sedangkan membaca kritis ialah membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan secara mendetail, kemudian menganalisis dan mengkritis hasil bacaan. Untuk mengetahui teknik membaca kritis ini dinamai dengan SQ3R. S. Survey. Q. Question. 3R. Read, Reset, Review. Nah, pengertian SQ3R merupakan suatu metode membaca yang baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Dalam metode ini, sebelum membaca, kita akan melakukan survei terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran umum, dan akan diakhiri dengan meninjau atau membaca ulang bacaan yang sudah kita baca. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang 5 langkah SQ3R. Yang pertama yaitu S, survei. Apa sih survei itu? Survei ialah penelaahan atau pendahuluan untuk mengenal keseluruhan anatomi buku. Yang termasuk anatomi buku di sini yaitu 1. Bagian pendahuluan, 2. Bagian isi buku, dan yang ketiga bagian akhir buku. Yang kedua yaitu Q, question atau pertanyaan. Pada saat membaca, pasti kita pernah dihadapkan oleh beberapa pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang bacaan tersebut. Nah, apabila kita menghadapi seperti itu, artinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menuntun kita untuk memahami isi bacaan, sehingga kita bersifat aktif. Memasuki 3R. 1. Read atau membaca. Setelah melakukan survei dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan, langkah selanjutnya adalah membaca. Tidak perlu membaca dari satu kalimat sampai kalimat akhir, melainkan membaca dapat dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan tadi. Perlambat membaca ketika pada bagian yang penting. Percepat membaca ketika pada bagian yang telah dimengerti atau yang kurang penting, sehingga membaca akan lebih cepat dan lebih efektif. Ingat, poin utama di sini harus fokus dan konsentrasi. R yang kedua yaitu riset atau mengutarakan kembali. Setelah membaca satu bagian, berhentilah sejenak, lalu buatlah catatan penting yang berupa simpulan, kutipan, atau komentar. R yang ketiga yaitu review atau mengulang kembali. Setelah membaca, tinjau kembali hal-hal penting yang telah dibaca dan temukan bagian-bagian penting yang boleh saja sudah dibarisbawahi. Pengulangan kembali ini bertujuan untuk membantu daya ingat dan memperjelas pemahaman terhadap bacaan. Setelah melakukan SQ3R, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pembaca ialah menganalisis terhadap bacaan yang sudah dibaca. Dan diharapkan kepada para pembaca untuk tidak sepenuhnya percaya kepada penulis.
Hal yang dapat dilakukan ialah mencari data-data atau fakta-fakta untuk mengimbangi terhadap tulisan tersebut. Nah, membaca kritis ini juga berhubungan dengan sintesis. Apa itu maksudnya? Keadaan ketika pembaca dihadapkan oleh 3 buku, tetapi ada kesamaan terhadap pembahasan. Lalu setelah dibaca menghasilkan 3 pendapat yang berbeda. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.